Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengikuti pelatihan Office 365. Pada saat itu banyak tugas yang disampaikan oleh instruktur dan harus saya kerjakan karena saya menjadi peserta pada saat itu. Nah, untuk memulai mengikuti pelatihan kemudian melaksanakan tugas, tentunya kita harus masuk dulu ke Microsoft Teams. Oke, kita masuk ke Microsoft Teams. Ketika kita masuk atau login ke aplikasi ini, ke Microsoft Teams, pastikan bahwa kita menggunakan akun yang benar. Akun kita yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari instruktur pelatihan. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah masuk dengan menggunakan akun yang benar, silakan dilihat di layar di pojok kanan atas ada gambar profil. Kalau itu profilnya memang profil yang kita kenali, profil kita, itu berarti sudah benar bahwa kita masuk ke Microsoft Teams dengan menggunakan akun yang benar. Tampilannya setelah masuk seperti ini. Ini ada batch 33. Ini adalah kelas yang dibuat oleh instruktur pelatihan, termasuk saya berada di dalamnya sebagai peserta. Kemudian ini adalah salah satu teman, Bapak Tritura Zainuddin. Beliau rupanya sudah membuat kelas dan menjadikan saya sebagai salah satu member, sebagai salah satu siswa beliau dalam pelatihan ini. Oke, langsung saja. Kita lihat dari instruktur kita ada tugas apa. Untuk melihat tugas yang diberikan kepada kita, kita lihat di sisi kiri layar. Di situ ada beberapa menu, dari atas aktivitas, turun ke bawah obrolan, kemudian turun ke bawah lagi ada tim. Oke. Ini aktivitas. Ini adalah obrolan. Kemudian yang ketiga ini adalah tim. Ketika kita sudah klik menu tim, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita klik yang berada di layar pojok kanan atas. Di situ ada tulisan bergabung atau buat tim. Kita klik. Nah, kalau sudah, ini kita akan membuat tim, maka pilihannya adalah buat tim. Kita buat tim. Kita buat tim, kita buat kelas. Kelas diskusi, proyek, grup, tugas. Kita buat kelas. Oke, sudah diklik. Tinggal kita memberi nama. Kelas kita mau diberi nama kelas apa. Misalnya ini kelas yang saya buat. Saya beri nama kelas prestasi. Karena dalam rangka pelatihan Office 365, prestasi 365. Dan untuk lebih jelas lagi, ini kelas yang dibuat oleh saya. Ini seperti ini. Ini nama kelasnya. Nah, kemudian deskripsi ini opsional, artinya bisa diisi, bisa juga diabaikan. Tapi agar orangnya. Kalau sudah, kemudian klik berikutnya. Oke. Nih, kelas sudah punya nama, tinggal kita memasukkan siswa dan guru. Bagaimana cara memasukkan siswa dengan guru? Ini kalau siswa kan perlu banyak, kalau guru tidak perlu banyak. Karenanya kita coba untuk mengisi guru dulu. Nah, untuk memasukkan guru, kita tinggal lihat data siswa, data peserta, data instruktur dan peserta pelatihan, sesama peserta pelatihan ini. Tinggal ketik namanya, nanti akan muncul secara otomatis dan bisa kita klik. Sebagai contoh untuk instrukturnya, untuk gurunya, akan saya masukkan Bapak Rendro misalnya. Nah, itu baru RS sudah muncul. Diklik, kemudian gurunya lagi ada Ibu Dwi Mulyani Asih. Nah, ini instrukturnya guru ada 2, kita klik tambahkan. Untuk guru sudah, kemudian untuk siswa. Untuk siswa juga sama, tinggal dilihat daftar siswanya.
sesuai dengan keinginan kita akan memasukkan berapa. Sebagai contoh saya masukkan, nah nih misalnya, terus diisi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah di-input nama-nama siswanya, tinggal kita klik tambahkan. Klik tambahkan. Nih sudah masuk. Tadi guru juga sudah kita input, siswa sudah. Kemudian kita tutup. Selesai, kelas sudah kita buat. Ini sudah punya kelas kita, namanya adalah kelas prestasi 365 Muksin. Ini ada gambar ikonnya, ini juga bisa diganti ya. Ini tersedia gambar-gambar avatar di sini. Nah, ini tinggal pilih kita mau pakai yang mana untuk menjadi gambar profil dari kelas kita. Sudah, kemudian seperti itu, dan kemudian kita kembali mengingat kepada tugas tadi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kita membuat kelas, kemudian kelas itu dibuka, ditampilkan dengan menunjukkan daftar member dan ownernya. Kalau sudah tampil, kelihatan member, ownernya, kemudian kita screenshot, ini yang nomor 1. Oke, kita kerjakan nomor 1 dulu, kita screenshot, masuk ke kelas kita, caranya adalah kita klik timnya. Nah, untuk menampilkan semua tim seperti ini tim yang dibuat oleh instruktur, ini tim yang dibuat oleh sesama peserta, kemudian ini adalah kelas yang baru saja saya buat. Kita klik kelas ini, kemudian di samping nama kelas di sini ada menu. Kita lihat ada kelola tim, tambahkan saluran, tambahkan anggota, dan seterusnya. Kita klik kelola tim untuk melihat owner sama membernya, untuk melihat owner dan membernya, kita masuknya di menu kelola tim. Kita klik, nah ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan, kemudian ini kita masukkan lagi, kita anggotanya, bukan dimasukkan, maksudnya kita lihat. Nah, kita lihat ini sudah kelihatan semuanya, tampilan kelas kita, nama kelasnya sudah ada, kemudian ownernya ini yang di atas, kemudian yang di bawahnya ini adalah siswanya atau anggotanya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di screenshot. Bagaimana cara men-screenshot? Tinggal kita lihat keyboard di laptop kita atau di komputer kita, itu di pojok kanan atas ada PRTSC. PRTSC ini sudah ditekan 1 kali saja, kemudian kita masuk ke aplikasi Paint. Kita ketikkan Paint di sini. Oke, Paint sudah muncul, ini yang paling atas, ini Paint, kita klik 1 kali aja. Nah, kalau sudah masuk ke Paint, tampilannya seperti ini. Tinggal klik paste di pojok kiri atas. Di bawah tulisan file ada paste. Kita paste. Oke. Tampilannya diperkecil. Ini berarti view-nya, prosentasenya diperkecil biar kelihatan. Nah, ini adalah screenshot dari tampilan kelas kita. Ini belum disimpan. Agar ini bisa dilihat sewaktu-waktu, dilihat dan dibuka kembali. Dibuka dan dilihat kembali. Ini kita simpan. Kita simpannya di mana? Cara menyimpannya klik file, kemudian save as. Nah, klik save as seperti ini. Kita akan simpan di mana? Kita akan simpan di picture, kemudian kumpulan dari kegiatan pelatihan ini sudah dibuatkan folder ini, webinar Microsoft 365. Kemudian di sini kita akan menyimpannya, screenshotnya ini tugas 2.1 screenshot tampilan kelas kita namanya.
Nah, nanti untuk yang tugas 2.2 adalah membuat link atau membuat tautan. Ini 2.1 dulu. Kalau sudah, kita klik save. Kita save. Oke. Seperti itu prosesnya. Dan kemudian kalau sudah di save, kita kembali masuk ke tim. Kita kembali masuk ke tim tadi. Nah, kita akan menyelesaikan tugas, maka kita masuk ke kelas. Masuk ke kelas bukan kelas yang kita buat, tapi kelas yang dibuat oleh instruktur. Nah, kelas yang dibuat oleh instruktur adalah ini. Ini kelas yang dibuat oleh instruktur. Kemudian kita lihat tugasnya. Tadi di sini ini kelasnya. Tinggal diklik saja, nanti kita tinggal menyelesaikan. Untuk tugas kedua, Bapak Ibu sekalian, 2.2 maksudnya. Kalau 2.1 tadi kita screenshot tampilan kelas kita dengan memperlihatkan owner dan member yang ada. Kemudian tugas 2.2 adalah kita melampirkan link dan kode dari kelas kita. Kita mulai dari bagaimana caranya kita membuat link yang bisa digunakan sebagai pintu masuk nanti oleh member masuk ke dalam ruang kelas kita. Caranya yang pertama adalah kita masuk ke tim ini, kemudian kelas kita klik, ini kelas kita. Sudah di kelas kita, kemudian kita lihat nama kelas di sampingnya ada tanda titik berjejer 3. Kita klik dan kemudian turun ke bawah, dapatkan tautan ke tim. Dapatkan tautan ke tim, kita klik. Nah, ini sudah ada linknya, tetapi ini adalah link yang masih panjang. Perlu diperpendek. Untuk memperpendek nanti kita masuk ke URL shortener. Kita salin dan kemudian kita masuk ke browser. Kita masuk ke browser, link yang tadi kita salin kita tempelkan di sini. Tempel. Oke. Ini kemudian pakai customized link. Sini batch 3.3 shortener U. Nah, ini sudah jadi link kelas yang diperpendek. Maka kemudian kita copy. Dan kemudian nanti kita tempelkan di tempat pelaksanaan tugas yang akan kita kirim kepada instruktur atau kepada panitia. Membuat link yang diperpendek, link kelas yang diperpendek sudah selesai dan linknya sudah kita copy, kita simpan. Kemudian tugas yang masih di 2.2, bahwa selain kita diminta untuk membuat link kelas, kita juga diminta untuk membuat kode kelas. Nah, sekarang kita akan membuat kode kelas. Caranya kita kembali ke kelas kita, ke kelas yang kita buat. Di sini masuk ke tim, kemudian kita masuk ke kelas kita. Oke, kembali di sebelah nama kelas, di sini ada tanda titik 2. Nah, kalau tadi kita membuat link itu di ini, dapatkan tautan ke tim. Sedangkan untuk membuat kode kelas, kita masuknya di kelola tim ini yang paling atas. Kita masuk kelola tim, diklik. Sudah muncul semuanya, kita masuk ke pengaturan ini di atas ini. Di atas ada anggota, permintaan tertunda, saluran, dan ada pengaturan. Pengaturan, kita turun ke bawah, kode tim. Ini, bagikan kode ini sehingga orang-orang dapat bergabung dengan tim secara langsung. Kita klik kodenya, kita buat. Nah, ini adalah kodenya. Ini adalah kodenya. Sudah ketemu, kita salin. Kita salin dan nanti kita kirimkan juga kepada instruktur sebagai bukti pelaksanaan tugas kita sebagai peserta.
Oke, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu cara kita membuat kelas, kemudian di screenshot, kemudian tugas yang 2.2 adalah kita membuat link serta membuat kode. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.